Aku menyesal ketika baca manga ini. Lebih tepatnya aku menyesal karena menyia-nyiakan waktu mudaku akibat manga ini. Jadi hari ini aku bakal ngomongin manga yang pendek banget, cuma punya 16 chapter, tapi ceritanya bener-bener ngasih tamparan yang keras buat aku. Atau bahkan rasanya kayak ditabrak truk yang muatannya berisi fakta. Ya, kurang lebih itu yang kurasakan ketika aku baca manga ini. Dan ini dia, I Sold My Life for 10,000 yen per years, atau judul singkatnya ya 3 Day of Happiness. Manga ini bercerita tentang seseorang yang bernama Kusunoki yang punya hidup pas-pasan, dan dia bekerja part-time demi part-time hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia nggak memiliki apapun, dan yang dia miliki hanyalah buku dan CD buat menemani hari-harinya. Tapi karena duitnya udah nggak cukup, dia menjual semua koleksinya. Ketika dia menjual buku dan CD-nya, dia dikasih tahu kalau ternyata dia bisa menukar umurnya yang tersisa dengan uang. Atau gampangnya, dia bisa menjual waktunya, menjual umurnya, dan ditukarkan dengan uang. Dan akhirnya dia menjual seluruh hidupnya, dan dia menyisakan waktu hidupnya jadi sisa 3 bulan aja. Dari situ dapatlah hitungan 10.000 yen per tahun. Karena udah tahu mau mati, biasanya orang yang ngejual umurnya itu bakal meresahkan masyarakat, bakal ngeganggu masyarakat. Jadi, setiap individu yang sudah menjual umurnya akan ditemani oleh satu orang penjaga. Dan diutuslah seorang perempuan yang bernama Miyagi, yang akan terus mengawasi kehidupannya Kusunoki. Dan akhirnya dimulailah kisah pria yang menyedihkan yang umurnya hanya tersisa 3 bulan. Setelah aku baca manga ini, kepalaku itu nggak bisa berhenti untuk mempertanyakan satu hal. Kalau misalnya kau menjual hidupmu, kira-kira berapa harga yang kau taruh untuk hidupmu? 1 miliar? 2 miliar? Triliun? Aku yakin kalian punya ekspektasi tinggi kalau harga hidup kalian itu bakal mahal banget. Dan itu adalah hal yang wajar. Karena kita semua pasti memaknai hidup adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Setidaknya itu pada awalnya. Tapi sayangnya Kusunoki di sini nggak begitu beruntung dan seluruh hidupnya hanya berharga sekitar 10.000 yen per tahun atau sekitar 1 juta rupiah per tahun. Kehidupan di manga ini dihitung berdasarkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Seberapa besar kontribusimu ke masyarakat? Pencapaian apa yang sudah pernah kau raih? Dan itulah yang karakter utama kita ini nggak punya. Kusunoki ini kehidupannya datar dan gitu-gitu aja. Gak ada mimpinya yang tercapai, gak merasa bahagia dalam hidupnya, dan gak begitu berguna buat masyarakat. Kehidupan kayak gini sering banget dirasain sama pemuda Jepang saat lulus kuliah, atau mungkin juga kita di sini di Indonesia. Mungkin beberapa dari kita akan merasakan hal yang hampir mirip, merasa masuk jurusan yang salah, atau bingung mau kerja apa nantinya, atau setelah lulus jadi bingung tujuannya hidupnya apa, dan banyak lagi. Pada dasarnya sama seperti Kusunoki yang kehilangan arah hidup dan gak punya masa depan yang baik. Ketika aku baca manga ini, aku ngerasa hancur sehancur-hancurnya, dan aku ngerasa sedih aja gitu dengan kehidupanku dan keputusanku sekarang. Yang kulihat lebih dalam dari manga ini adalah waktu dan kehilangan. Ketika kau hidup, kau sudah meninggalkan apa aja demi menuju masa depanmu. Seberapa banyak teman yang sudah kau tinggalkan? Seberapa banyak orang yang kau sayangi, entah itu pacarmu atau apapun itu, yang kau tinggalkan demi kau mengejar masa depanmu? Dan masalahnya adalah kau nggak tahu apakah dengan meninggalkan orang yang berharga di sekitarmu, masa depanmu akan jauh lebih baik atau sebaliknya. Tokoh utama kita sudah kehilangan temannya dan bahkan dia kehilangan orang yang dia sukai sejak kecil. Dan sekarang apa yang tersisa baginya? Bagaimana bisa orang seperti Kusunoki yang 10 tahun lalu punya motivasi besar dan semangat hidup yang tinggi, sekarang menjadi orang yang gak punya motivasi hidup dan selalu mengkasihani dirinya sendiri. Yang tersisa baginya hanyalah masa depan yang suram, yang gak punya pencapaian apapun dalam hidupnya, sehingga dia harus menjual sisa hidupnya dan hanya mendapatkan 300.000 yen yang bisa dia pakai selama 3 bulan. Ketika dia tahu dia punya hidup yang tidak panjang, yang coba dia lakukan adalah mencoba untuk memperbaiki masa lalunya. Dia mencoba berbicara dengan teman lamanya, dan dia mencoba untuk berbicara dengan orang yang pernah dia sukai 10 tahun lalu. Dia cuma punya waktu 3 bulan untuk hidup dan berusaha untuk memenuhi tujuannya atau memperbaiki masa lalunya. Sayangnya apa yang Kusunoki lakukan sia-sia. Dia malah jadi musuhan sama teman-temannya. Dia nggak tahu kalau orang yang dia sukai ternyata benci sama dia. Dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya teman lagi. Dia kehilangan orang yang dia sukai. Dia cuma punya waktu yang sedikit untuk hidup. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama pengawasnya yang bernama Miyagi. Dan mereka membangun ikatan yang kuat karena kurang lebih masalah mereka sama. Mereka berdua adalah orang yang sama-sama kehilangan arah hidup, dan di sanalah mereka sadar untuk menghargai sisa waktu yang ada. Dengan menjual hidupnya dan menghadapi kenyataan kalau dia sudah tidak punya siapa-siapa, Kusunoki di sini menjadi bangkit dan menjadi sadar makna akan hidupnya. Kusunoki pelan-pelan belajar untuk menghargai hidupnya setelah merefleksikan diri dengan apa yang terjadi di masa lalunya
sampai sekarang. Tapi semuanya terlambat karena dia sudah menjual hidupnya. Dia tahu kalau nggak ada yang bisa disalahkan dalam hidupnya yang sekarang. Alasan kenapa dia tidak sukses, alasan kenapa hidupnya hanya berharga 10.000 yen per tahun, pada dasarnya semua karena kesalahannya sendiri. Dan dia sadar dengan hal itu. Jadi, dia berusaha untuk menjalankan hidupnya semaksimal mungkin bersama dengan Miyagi. Tanpa Miyagi, mungkin dia cuma menghabiskan waktunya dengan sia-sia sampai akhirnya membusuk di kamar. Dan Miyagi berhasil mengubah semuanya. Miyagi berhasil mengubah sudut pandang Kusunoki tentang kehidupan. Dan mereka juga membangun hubungan yang kuat. Bukan sebagai orang yang diawasi dan pengawas, tapi sebagai teman hidup yang punya perjuangan yang sama. Ingin sama-sama merasakan kebahagiaan. Salah satu alasan kenapa mereka bisa saling terhubung adalah karena mereka bisa saling terbuka satu sama lain tentang masa lalunya. Seperti bagaimana kehidupan Kusunoki di sini mungkin relate dengan beberapa orang. Karena pada dasarnya orang-orang pernah merasa diri mereka nggak berharga dan kehilangan arah untuk masa depan. Cerita di manga ini bener-bener bikin aku berpikir dan bikin aku ngerasa takut dengan masa depan. Karena aku nggak tahu apakah aku sudah bahagia, apakah aku sudah berkontribusi dalam masyarakat, dan apakah keputusanku untuk meninggalkan teman dan orang yang kusayang itu sudah benar atau malah salah. Yang bikin aku takut adalah aku nggak tahu semua keputusanku akan membuat masa depanku lebih baik atau enggak. Kalau kau sadar, di setiap panel manga ini ada bubble yang berbentuk kotak yang menandakan monolog atau apa yang dipikirkan oleh Kusunoki. Atau gampangnya, manga ini mau memberitahu kalau Kusunoki selalu overthinking. Dan itulah yang membuat aku relate dengan manga ini. Kami berdua sama-sama berpikir atau bermonolog tentang keputusan atau perbuatan masa lalu. Manga ini mengajarkan banyak tentang kehidupan, meskipun cerita di manga ini cuma punya 16 chapter. Tapi di 16 chapter itu, aku jadi merefleksikan hidupku dan apa yang sudah ku perbuat. Aku jadi berpikir, kalau aku menjual hidupku seperti Kusunoki, apakah harga hidupku akan lebih tinggi dari dia atau bahkan lebih rendah dari dia? Ini adalah 16 chapter terbaik yang pernah ku baca dan membuatku lebih menghargai hidup dan berusaha hidup lebih keras untuk membuat hidupku berharga. Pada dasarnya, manga ini punya pertanyaan. Apa yang membuat hidupmu berharga dan layak dibeli? Aku lebih bisa merefleksikan hidupku dan mendapatkan banyak pelajaran dari 16 chapter ini dibandingkan aku ikut seminar motivasi. Motivator-motivator yang pernah aku ikutin itu kayak nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 16 chapter ini. Mending kau baca ini daripada ikut motivator-motivator itu. Daripada kau nyampah di internet atau ngata-ngatain player Mobile Legends atau Wild Rift, mending kau merefleksikan diri dengan baca manga ini. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa like ini video kalau mau dan subscribe Clinton Studio dan nyalakan lonceng notifikasinya karena kalau kami upload video baru kau bakal dapat notifikasinya. Kalau kau mau dapat info tentang aku lebih cepat, kau bisa follow Instagramku di @admin_yami. Dan kalau kau mau follow editor Clean Sound, kau bisa follow Instagramnya di, ya kau cari aja sendiri. Ya itu aja dulu. Stay clean and sound. Dan pelajaran dari manga ini, percaya sama aku, 16 chapter ini, dan kalau kau beli fisiknya, itu bakal jadi sesuatu yang bagus banget buat kau. Percaya sama aku.